apapun itu, kecuali jika diawali dengan ilmu. Itulah kenapa ayat yang pertama kali Allah turunkan itu pada Nabi Muhammad SAW, surat Al-A'raf, yaitu Iqra. Ibu-ibu tolong bayangkan keadaan Jazirah Arab sebelumnya itu seperti apa. Dia adalah negara yang ditinggal oleh dua imperium besar yang ada di zaman itu, yaitu Persia dan Romawi. Ketika mereka wilayahnya sangat luas, membentang luas. Tapi ketika mereka hadir di Jazirah Arab, mereka tidak punya harapan. Bahkan mereka menganggap masyarakat yang ada di situ adalah masyarakat yang di bawah kategori miskin. Mohon maaf. Ini pandangan orang Romawi dan Persia, dua imperium besar yang menguasai bumi pada saat itu. Cuma ada dua, Romawi dan Persia. Dan ketika disebutkan bangsa Arab, mereka hanya tertawa mendengarnya itu, tertinggal. Tapi subhanallah, cuma butuh waktu 23 tahun. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin setelahnya 30 tahun. Bahkan sangat sudah cukup di zaman Umar bin Khattab 10 tahun. Nabi SAW 23 tahun. Itu bisa membuat Jazirah Arab menjadi pusat peradaban manusia di bumi, pusat peradaban, pusat cahaya di muka bumi ini. Ternyata itu semua dimulai dengan firman Allah, Iqra, bacalah, tema ilmu. Maka tidak akan mungkin kita menghendaki kehebatan, perubahan yang sangat baik yang Allah hadirkan kepada putra putri ini, mustahil itu terjadi kecuali Iqra kita lakukan dengan baik, menuntut ilmu. Dan apa yang diprogramkan oleh Rumah Quran Ubay bin Ka'ab ini, Ustaz Wadhani, Masya Allah, sudah sangat tepat. Karena kaidahnya begini, siapa yang bisa menjawab, nanti Ustaz Wadhani akan beri hadiah. Oh, ada pertanyaan untuk ibu-ibu. Tapi kalau ada orang tua kita Al-Fatih, dilarang berbicara, no comment. Sekiranya siapa sih yang memegang kunci sukses keberhasilan putra putri generasi setiap negara? Atau siapa yang memegang kunci sukses untuk keberhasilan putra putri ini? Cinta, siapa yang bisa jawab? Ustaz Wadhani kasih hadiah. Silakan. Ini dari kitab. Wah, kalau dari kitab gak bisa. Bukan. Kalau ikhlas lagi. Pernah ketemu. Sepertinya ya, kalau ikhlas. Atau yang lain? Ada hadiah? Ada di Ustaz Wadhani. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, keberhasilan anak-anak itu justru sekolah hanya memegang 20% saja. Lembaga pendidikan hanya memberikan sumbangsih 20% saja. Kemudian lingkungan, teman semua itu memberikan sumbangsih 20% juga untuk keberhasilan anak. Totalnya baru 40%. Maka yang terakhir, yang memegang 60% itu justru adalah keluarganya, ayah dan ibunya. Jadi salah kalau kita mengatakan, iya budak, itu bahasa kasar. Sunda yang lemes nih gimana?
Orang Bogor Sundanya kasar pun. Jadi sih nggak boleh bahasa Sunda di sini. Loh ini kenapa ada anak? Nggak benar sekali. Tolong lihat bednya, bed sekolahnya. Sekolah di mana deh? Dan disalahkan sekolahnya. Yang pertama kali terjadi. Anak salah kemudian sekolah di mana sih? Sekolah di sini. Oh, ternyata itu salah. Justru yang benar. Tanyakan, kamu anak siapa? Dan lebih ditanyakan lagi, siapa ayahmu? Karena 60% keberhasilan anak itu. Ini putra putri kita yang ada di depan ini, kita berharap mereka ini menjadi orang luar biasa ke depannya, menjadi orang yang paling bermanfaat. Ternyata 60% itu dipegang oleh ayah dan ibu. Sekolah hanya memegang 20% keberhasilan putra putri, lingkungan juga hanya memberikan pengaruh 20%. Oleh karenanya, yang namanya pendidikan, yang namanya perubahan itu tidak bisa dilepas dari pembahasan keluarga ayah dan ibu. Gak bisa dilepas. Bahkan dalam Al-Quran Karim, ketika Allah berbicara tentang kepemimpinan, Allah berbicara tentang kepemimpinan yang akan memimpin suatu bangsa, suatu negeri, itu Allah hadirkan di satu ayat yang sama persis membahas tentang tema keluarga. Jadi pendidikan gak bisa dilepas dari tema pendidikan. Sampai tema kepemimpinan tidak bisa dilepas dari tema keluarga. Nah, ketika kita lihat ibu ya, pergaulan bebas terjadi di mana-mana, itu kan fakta ya. Kemudian kita lihat perkelahian antar pelajar terus semakin luar biasa hari ini. Ketika kita melihat misalkan ada pelajar yang kita lihat itu tidak beres, kenapa belajar kita hari ini seperti itu? Maka ternyata yang disalahkan itu mestinya bukan sekolah. Nah, maka inilah ilmunya yang ingin kita pelajari bersama, agar tema perubahan itu bisa kita lalui sesuai dengan metode atau kurikulum yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Bermulai dari visi misi keluarga muslim. Kita ayah dan ibu, alhamdulillah kita semua keluarga muslim muslimah. Kita lah yang memegang 60% keberhasilan anak-anak ini. Maka nanti ke depannya kita akan beri penelitian, kajian-kajian juga dalam Al-Quran Karim, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana metode mendidik anak-anak ini. Bahkan disebutkan begini, Bu, Dr. Khalid Ahmad Shantut. Beliau adalah seorang pakar pendidikan di Saudi Arabia. Beliau sampai menulis begini, satu kesimpulan dari penelitiannya, beliau berkata, 1 jam saja seorang ayah duduk di hadapan putra putrinya memberikan ta'lim, nasihat, wejangan, itu sangat tidak sebanding dengan ribuan jam ketika putra putri itu duduk dengan guru di luar sana. Itu kehebatan ayah. Setiap hari saja ayah bisa memaksimalkan 5 menit tiap hari, apalagi setengah jam, apalagi 1 jam. Itu tidak sebanding dengan ribuan jam putra putri kita berada di sekolahnya. Tidak sebanding. Hari ini kan kita tahunya anak itu belajar dididik hanya di sekolah saja. Kita merasa dari jam 7:30 sampai zuhur itu cukup memberikan pendidikan kepada anak.
hakikatnya itu hanya memberikan 20% saja. Itu pun kalau maksimal. Dan bahkan semua nilai yang mereka pelajari di sekolah itu bisa dihapus secara langsung, bisa menjadi nol, cuma karena mendengar ketegasan atau koror itu apa bahasa Indonesia? Keputusan sang ayah. Ketika anak belajar di sekolah, Abi, saya mendengar guru berkata begini-begini. Ketika abinya mengatakan bukan seperti itu, nah selesai itu ilmu. Itu dahsyatnya kekuatan ayah kalau sudah berbicara. Nah, cuma kita perlu belajar bagaimana seorang ayah berbicara dengan putra-putrinya. Nah, bermulai dengan visi misi keluarga muslim. Ini tema bahkan di kita itu akan selalu diulang setiap tahunnya. Karena tidak akan mungkin muncul sebuah karya besar tanpa orang itu selalu mengulang apa visi misinya itu. Dan jangan-jangan kita pun masih belum tahu banyak tentang apa sih visi misi keluarga muslim itu sendiri. Ini kan demi keberhasilan putra-putri kita, demi keberhasilan generasi. Bobroknya para pemuda dan pemudi hari ini, kerusakan yang terjadi pada mereka itu fakta dari kegagalan setiap keluarga muslim dalam memahami visi dan misi di kehidupannya. Maka jangan salahkan negara, jangan salahkan sekolah, jangan salahkan siapapun ketika kerusakan itu terjadi pada generasi. Tapi yang harus kita lakukan, kita selaku ayah dan ibu, mereka lah yang pertama kali harus bermuhasabah. Ini ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ini kan doa, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini temanya itu Allah sedang berbicara tentang hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ibadur Rahman itu sifatnya seperti apa? Salah satunya dia yang selalu memanjatkan doa ini gitu. Selalu memanjatkan doa ini. Nah, itu sudah luar biasa. Tingkatan berikutnya, mari kita kaji ayat ini. Ini visi misi keluarga muslim yang pertama yang harus kita hadirkan di rumah tangga keluarga muslim dan muslimah. Mari kita artikan bersama. Walladzina yaquluna rabbana, dan merekalah yang selalu berdoa, yaitu dengan doa Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakanlah untuk kami, berikanlah kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Ini tema pertama. Berikanlah atau jadikanlah pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun. Jadikanlah mereka qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua ya Rabb pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Siapa di antara ibu yang bisa mengambil kesimpulan lantas apa visi misi pertama keluarga muslim? Ada dari ayat tadi berarti apa visi misi keluarga muslim? Pertama, tugas keluarga itu mencetak pasangan-pasangannya dan keturunannya menjadi generasi qurrata a'yun. Itu PR yang pertama.
pertama, visi keluarga kita. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menghadirkan di rumah tangga itu pemimpin dari masyarakat yang muttaqin, bukan sekedar soleh. Jadi ketika masyarakat ini semuanya ahli takwa, maka kita diperintahkan untuk menghadirkan pemimpin di rumah tangga kita ini, sosok orang yang bisa menjadi pemimpin di masyarakat yang bertakwa. Berarti artinya apa? Pemimpin itu bukan paling baik dari masyarakat terbaik. Itu PR-nya. Seberat itu PR keluarga muslim. Menghadirkan orang-orang yang memiliki sifat qurrata a'yun dan pemimpin terbaik untuk masyarakat yang beriman. Itu tugas keluarga muslim. Visi yang pertama. Maka ketika kalau kita dengar berita atau apapun itu, misalkan ada pemimpin yang misalkan tidak jujur dengan rakyatnya, misalkan kemudian mengambil uang rakyat, misalkan zalim kepada masyarakatnya, misalkan gitu. Yang miskin dipenjara, yang kaya tidak dipenjara jika salah, misalkan. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa kita selaku keluarga muslim muslimah masih gagal dalam mengkawal dan menghidupkan visi misi ini. Ketika kita melihat ada pemimpin kita, wah luar biasa, jangan kita komentar di medsos. Udah fulan tuh begini ya. Jadikan itu semua muhasabah sebagai tanda keluarga muslim Indonesia masih belum beres. Karena belum muncul pemimpin yang paling baik yang akan memimpin masyarakat terbaik. Kan itu tugasnya. Berarti hadirnya pemimpin seperti itu hanya bukti fakta bahwa keluarga muslim kita masih gagal. Sehingga yang harus dikoreksi, hadirkan visi ini di setiap keluarga muslim. Jadi visi yang pertama, bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menghadirkan putra-putrinya menjadi generasi qurrata a'yun. Tapi sebelumnya kita ingin mentadaburi urutan di ayat ini. Mu'jizat urutan di ayat ini. Karena kaidahnya dalam Quran, Bapak Ibu, tidak ada satu huruf pun atau tidak ada satu keadaan pun dalam Al-Quran yang Allah urutkan begitu saja tanpa ada hikmah pelajaran di balik itu. Nggak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan angka, itu ada mukjizatnya. Dalam Al-Quran ketika Allah berbicara urutan yang pertama ini, urutan yang kedua itu, urutan yang ketiga ini, itu ada pelajaran luar biasa. Bukan sekedar Allah mengajak yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, cuma sekedar menyebutkan. Enggak. Al-Quran dari awal sampai akhirnya berisi mukjizat semuanya, keajaiban, ilmu yang sangat luar biasa yang perlu kita tadabburi. Maka kita lihat, Rabbana hab lana min azwajina. Yang pertama Allah sebut dalam ayat ini loh, azwajina artinya pasangan-pasangan. Ini orang tua, ayah ibu yang pernah disebut dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan. Kita ingin mengambil apa sih kesimpulan dari urutan ini. Pertama Allah menyebutkan pasangan-pasangan yang itu adalah ayah dan ibu. Pertama Allah sebut di ayat ini. Yang kedua wa dzurriyyatina, anak keturunan. Setelah ayah ibu, urutan yang kedua adalah anak-anak. Kemudian yang ketiga wa ja'alna lil muttaqin, dan jadikanlah kami untuk masyarakat yang bertakwa. Berarti yang ketiga masyarakat. Wa ja'alna lil muttaqin imama, yang keempat terakhir imam, pemimpin. Nah, apa inspirasinya? Inspirasinya adalah tidak akan mungkin muncul pemimpin luar biasa untuk sebuah negeri, suatu negeri. Tidak akan mungkin muncul pemimpin adil luar biasa
sampai masyarakatnya beres terlebih dahulu. Itu kan urutannya, kita urutan dari belakang ya. Pertama, ayah ibu, anak-anak, masyarakat, pemimpin. Sehingga inilah kurikulum bagaimana kita bisa mengembalikan kembali kebesaran Islam dan peradaban Islam. Tidak akan muncul pemimpin dari sampai masyarakatnya beres terlebih dahulu. Muttaqin tadi. Tidak akan mungkin masyarakat beres sampai anak-anak generasinya ini beres terlebih dahulu. Dan tidak akan mungkin anak-anak ini beres sampai ayah dan ibunya beres terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada anak-anak yang susah kan dikasih tahu, jangan salahkan Ustaz Fatoni. Ustaz Fatoni hanya memberikan 20%-nya saja. Dan tidak akan mungkin ayah dan ibu beres sampai apa dulu yang harus beres. Siapa itu? Kan di ayat ini cuma disebutkan ayah, ibu, putra putri, masyarakat, buruh, hadir, pemimpin luar biasa. Pemimpin hebat tidak akan muncul sampai masyarakatnya hebat dulu. Masyarakat tidak akan beres nih, kita pusing menghadapi masyarakat itu tidak akan beres sampai putra putrinya beres terlebih dahulu. Terdidik luar biasa. Khususnya Al-Quran Karim yang banyak merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Tadi itu Arab, negara yang tertinggal. Orang Romawi besar nih Bu. Kalau ngeliat Arab, kalau bisa dikeluarkan dari peta bumi, dikeluarkan tuh sama mereka Bu. Ketika melihat Arab, begitu juga dengan Persia. Tapi subhanallah, Arab cuma butuh waktu tidak lebih dari 30 tahun langsung menjadi pemimpin di muka bumi ini. Disebabkan apa? Al-Quran yang mereka simpan di hati, seperti putra putri ibu ini. Jadi yang telah ibu lakukan, menghadirkan putra putri ibu di tempat ini untuk mempelajari Quran Karim, itulah yang membuat kaum muslimin hebat di masanya. Nanti kita akan pelajari tentang penelitian Al-Quran Karim yang bisa mencerdaskan otak dan hati anak. Kita akan kaji. Nah tadi pemimpin tidak akan muncul, pemimpin yang tangguh, soleh, adil, sampai masyarakatnya begitu dulu. Masyarakat tidak akan beres sampai anak-anaknya beres terlebih dahulu. Anak-anak tidak akan beres sampai ayah ibunya beres dulu. Ayah ibunya tidak akan beres sampai di ayat itu tidak disebutkan. Jadi ayah ibu tidak akan beres sampai siapa yang beres dulu. Coba kira-kira. Ini hadiah yang ketiga. Bisa jawab, silakan. Ada hadiah. Ada kajian ibu bisa jawab. Dan ayah ibu tidak akan beres sampai kaum Hawanya beres terlebih dahulu. Kaum Hawa itu An-Nisa. Kaum wanitanya beres. Itu adalah ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sehingga musuh-musuh Islam ketika meneliti uang ini, kenapa negeri-negeri Islam khususnya di Melayu itu susah ditaklukkan. Itu kan ada kisahnya, kenapa Belanda sampai tidak bisa menghancurkan Aceh pada saat itu. Negeri-negeri Melayu, khususnya Indonesia. Sehingga mereka meneliti dan mengambil kesimpulan kalau ingin merusak satu kaum, maka rusaklah wanitanya. Semua akan rusak. Jadi kunci itu berada di kaum Hawa. Kalau mau membesarkan satu umat, kasih pendidikan yang baik pada putri-putrinya, kaum wanitanya. Ini PR, segudang PR bagi kita, keluarga muslim dan muslimah. Nah, jadi itu PR yang pertama keluarga muslim, itu bagaimana bisa mendidik mereka jadi generasi qurrata a'yun.
Yang kemudian yang kedua pemimpin. Sekarang kita masuk tentang mentadaburi apa sih kalau gitu arti qurrata a'yun. Arti qurrah pakai qaf, qurrah. Kalau pakai kaf, qurrah artinya bola gitu. Jadi jangan sampai baca ayat itu pakai kaf, qurrah, qurrah. Karena itu nanti artinya bola. Ya Allah jadikanlah putra-putri kami bola. Jadi itu jangan pakai kaf, tapi pakai qaf. Pakai pentingnya tadi Ustaz Watoni mengatakan kita belajar bahasa Arab. Karena di balik bahasa Arab itu, oh ini nanti kita sebut. Ada kehebatan di balik bahasa Arab itu. Qurrata a'yun, a'yun itu mata. Sekarang kita ingin bahas qurrah. Qurratu a'yun, qurrah itu sendiri. Itu memberikan sifat untuk mata tadi. Ternyata salah satu artinya adalah mengeluarkan air mata. Qurratu a'yun, sumber air mata yang keluar. Jadi apa artinya? Ya Allah jadikanlah putra-putri kami ini, pasangan-pasangan kami ini yang bisa membuat air mata kami menangis terus kalau melihatnya. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan ternyata air mata itu ada dua. Kalau air mata yang membuat mata merah itu air matanya hangat. Jika keluar air mata membuat matanya merah, itu bertanda dia sedang nangis karena sakit hati. Makanya orang kalau diisengin ibu yang nggak dikasih duit anak misalnya nangis, lihat matanya pengen lihat ibu nangisnya buat mata merah juga. Kalau dia matanya merah nangis kemudian buat matanya merah lembab bengkak gitu, dia tandanya sedang menangis karena sakit hati, kesal dan sebagainya. Habis dizolimi. Tapi ada air mata yang ketika keluar tidak membuat mata merah. Air mata apa itu? Air mata bahagia. Nah, jadi artinya di PR ibu dan bapak menghadirkan pasangan dan putra-putri yang kalau bapak dan ibu lihat pada mereka membuat bapak ibu nangis karena bahagia, matanya tidak akan merah. Coba sekarang bayangkan putra-putri ibu hari ini, seberapa banyak mereka membuat ibu nangis karena bahagia. Itu PR ibu. Salah satu yang bisa membuat kita nangis bahagia itu kan kalau Ustaz Watoni memberikan pengumuman ibu, bapak, putra atau putri ibu Masya Allah akan wisuda juz 30 sore ini. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin Ustaz Watoni sudah menyampaikan tentang tema Quran, yaitu tentang Al-Quran ini. Ketika Allah turunkan Al-Quran ini kepada malaikat Jibril sebagai petugas pengirim wahyu Quran ini kepada Nabi SAW, itu malaikat Jibril langsung menjadi pemimpinnya para malaikat terbaik. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepadanya, setelah itu Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Langsung malam itu menjadi malam terbaik dari 1000 bulan yang pernah ada di muka bumi ini. Ditambah para ulama menjelaskan 1000 bulan itu bukan persis hitungan 1000 bulan, tapi itu menunjukkan lebih baik dari semua hari yang ada di muka bumi ini. Itu menunjukkan banyak. Itu ketika Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, malam itu langsung menjadi malam terbaik dari semua malam yang pernah ada di muka bumi ini. Ketika Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan terbaik dari 12 bulan yang ada di muka bumi ini. Dan ketika Al-Quran Allah turunkan ke Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir justru menjadi pemimpin
hadirnya para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul terbaik yang pernah ada. Ketika Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran Karim. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran ini kepada umat Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi umat terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguh kalian adalah umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tugasnya linnas, untuk seluruh manusia. Nah, lantas bagaimana Bu? Ketika Al-Quran ibu hadirkan di hati jiwa putra-putri ibu, ketika Al-Quran ibu letakkan di hati putra-putri ibu, maka hati putra-putri ibu itu akan menjadi sebaik-baiknya hati dari semua hati yang ada di muka bumi ini, di manusia itu. Ketika Al-Quran ibu bawa di rumah ibu, rumah ibu akan menjadi sebaik-baiknya rumah yang pernah ada di muka bumi ini, sebabkan Al-Quran. Tidak ada perubahan, tidak ada kebesaran kalau tidak dimulai dengan Al-Quran. Apa yang bapak dan ibu lakukan hari ini, menitipkan putra-putri tercintanya, bahkan mereka adalah buah hati ibu. Di rumah Quran Ubay bin Ka'ab ini, itu sudah sesuatu yang sangat tepat agar ibu kelak tak perlu khawatir di masa tua ibu akan kebesaran putra putri ibu di masa depannya. Tak perlu khawatir, itu sudah janji Allah. Tinggal pertanyaannya, kita yakin gak sih akan janji Allah itu? Karena masalah terbesar hari ini, kita kaum muslimin muslimat tidak yakin dengan Al-Qurannya, tidak yakin dengan janji Allahnya, tidak yakin dengan janji Rasulnya. Itu PR kita. Maka untuk memeriksanya, tanya tetangga-tetangga kita untuk mengecek kita berhasil atau tidak. Tapi sebuah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi kegagalan itu awal dari keberhasilan kita. Cek. Tadi kan pasangan-pasangan, apakah kita sudah bisa membuat pasangan kita nangis bahagia? Atau justru hanya membuat dia nangis, matanya merah? Silakan bayangkan. Allahumma fir lana dzunubana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Ilmunya begitu. Ibu silahkan tanya ayah. Dengerin azan atau gitu? Azan atau mau azan dulu atau gimana? Mungkin kita dengarkan azan dulu, kata Ustaz Muhammad.